Kitab Yoel pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Dengan ayat-ayat ini saya beri judul perlindungan dan benteng pertahanan. Puji Tuhan. Nabi Yoel dalam ayat-ayat ini, ia menyampaikan secara tegas dan sangat jelas apa yang ia telah terima dari Tuhan. Bahwa akan datang hari Tuhan yang besar dan sangat mengagumkan. Dan berita ini sudah banyak kali disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Dan saat ini diulangi oleh Nabi Yoel di zamannya ia hidup dengan maksud. Tentunya semua umat Israel yang ada di semua penjuru Yudea beroleh selamat. Dan Nabi Yoel pun menyampaikan berita firman Tuhan adalah yang pertama kita melihat dari ayat-ayat tadi, yaitu langit dan bumi akan bergoncang. Bahkan Alkitab berkata langit dan bumi akan hilang lenyap dan tidak lagi ditemukan tempatnya. Dan Yoel ingatkan dan perdengarkan suaranya bahwa yang jadi tempat perlindungan bagi umat-umat Tuhan yaitu adalah Tuhan Allah kita. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-28. Dan yang kedua, mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan. Bahkan juga sebagai kota benteng bagi umat-umatnya dan kubu pertahananku. Seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur 144 ayatnya yang kedua. Kemudian Nabi Yoel ini sampaikan poin-poin ini. Sebab di dalam pasalnya yang pertama, Nabi Yoel ini angkat ada satu sejarah di mana bangsa Israel ini Tuhan izinkan alami bencana yang besar. Itu kita baca dalam Yoel pasal 1 ayat 2 dan 3. Di mana singkat ceritanya dikatakan, dengarlah ada kejadian bencana yang besar di negeri itu dan ceritakanlah kepada keturunan-keturunan supaya mereka tahu kejadian itu. Yang ditulis dalam ayatnya yang keempat. Di mana ada serbuan belalang-belalang yang telah menghancurkan semua ladang gandum. Semua kebun anggur. Semua taman pepohonan dan lain-lain. Dan kejadiannya itu sangat parah. Sebab firman Tuhan berkata, sebab apa yang belalang pengerip tinggalkan. Artinya tanaman tersebut masih tersisa daun dari belalang pengerip. Dimakan oleh belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat dimakan oleh belalang pelahap. Sehingga mengakibatkan bangsa ini sangat terpuruk. Alami kelaparan yang sangat parah. Nabi Yoel dengan kalimat-kalimat ajakan kepada umat Israel supaya bertobatlah. Kita lihat dalam Yoel pasal 2 ayat 2 sampai ayat 17. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul seruan untuk bertobat. Dan kalau dalam pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27, Lembaga Alkitab Indonesia beri judul di sana yaitu janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Dan waktu sudah hidup dalam pertobatan, Nabi Yoel pun sampaikan dan ingatkan bahwa ada hari Tuhan yang akan tiba. Artinya begini, Nabi Yoel ini ambil kesempatan angkat di pasal 1 yaitu bencana-bencana yang telah terjadi untuk menghimbau supaya umat Israel, Yudea bertobat. Supaya menikmati janji Tuhan itu. Yaitu ada dalam benteng pertahanan dan ada dalam perlindungan.
COVID-19 atau coronavirus desak bangsa dan negara kita dari provinsi-provinsi, kabupaten, kecamatan-kecamatan, kelurahan sampai desa, kampung-kampung harus PPKM besar-besaran di rumah saja. Dan hal ini juga saya coba angkat untuk sebagai kesempatan menghimbau saya dan saudara. Sekalipun kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan PPKM ini dan dampak PPKM sudah banyak ditutup. Bahkan sampai gereja dan ibadah coronavirus paksa harus live streaming atau online dan lain sebagainya. Untuk itu kita yang masih sehat, masih hidup, masih diberikan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Perbanyaklah untuk kita dengar firman Tuhan. Ambil HP-mu. Banyak konten rohani di YouTube. Siapa saja yang kamu suka. Untuk beri semangat kepada pendeta yang membuat konten-konten rohani. Kalau boleh, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Itu bagianmu dan bagian Tuhan. Dia akan memberkati, menyertai sampai selama-lamanya.